Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa mewah yang super nyaman untuk keluarga dengan kolam renang Whirlpool, udara yang dingin, dan fasilitasnya yang lengkap. Penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang nyaman banget, yaitu Villa Damar New yang berlokasi di daerah Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Kenapa aku bilang nyaman? Karena sebelumnya aku juga udah pernah review Villa Damar New di tahun 2022 lalu, dan sekarang happy banget bisa balik lagi sama keluarga, saking betah dan senyaman itu, gengs. Pokoknya kalau staycation di sini tuh rasanya nggak mau pulang deh, karena area villanya selalu terjaga kebersihannya. Makanya nggak aneh sih kalau villa ini tuh sering full ya. Apalagi sekarang fasilitasnya makin lengkap, gengs. Wah, makin auto betah nggak tuh? Nah, untuk menuju ke Villa Damar New, kita bisa pakai Google Maps ya. Dan tenang aja, akses jalannya itu bagus dan nggak ada jalur ekstrim sama sekali kok. Pokoknya recommended deh. Rute jalannya adalah nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak sampai nanti melewati pertigaan Taman Safari. Masih lurus terus aja ya ke atas. Terus nanti kita juga akan melewati Pelang Hotel Jayakarta. Nah, nggak jauh di depannya, siap-siap kita akan belok kanan, gengs. Dimana patokannya itu yang ada Pelang Kopi Kulo ini ya. Terus dari sini kita masuk aja ke jalan yang ada gapuranya. Akses jalan di sini emang nggak terlalu besar, tapi masih muat untuk 2 mobil kok. Paling nanti salah satunya ngalah aja ya, kayak kondisi aku pas di video ini. Oke, lanjut, kita ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps. Terus nanti di depan itu kita siap-siap akan belok kiri masuk ke jalan yang lebih kecil ini, gengs. Dan tenang aja, udah ada pelang nama Villa Damar juga ya. Nah, pas di jalan ini cuma muat untuk 1 mobil aja, tapi nggak usah khawatir karena di sini tuh cuma ada beberapa villa aja, jadi nggak bakal banyak kendaraan yang lalu lalang kok. Dan akhirnya kita sampai juga nih, gengs, di Villa Damar New yang posisinya itu ada di sebelah kanan. Begitu masuk, kita langsung berada di area parkir yang terpisah dengan area villa. Parkiran ini bisa memuat kapasitas hingga 5-6 mobil ya. Di samping area parkir juga udah ada rumah penjaga villa, jadinya aman deh. Kalau ada apa-apa langsung ke sana aja, gengs. Untuk masuk ke dalam area villa lewat pintu ini ya. Jadi kalau dari depan tuh nggak kelihatan villanya seperti apa, gengs. Tapi pas pintunya dibuka, langsung deh terlihat area villa yang super asri dan tertata rapi. Masya Allah, kondisi Villa Damar New ini tuh nggak berubah sama sekali loh. Kayak waktu 2 tahun lalu aku review. Masih sama-sama bersih dan rapi. Villa Damar New memiliki kapasitas maksimal 25 orang dengan 3 kamar tidur full AC, 3 kamar mandi, private pool, biliar, lapangan badminton, playground, dan fasilitas lengkap lainnya. By the way, aku bakal bahas fasilitas outdoornya dulu ya. Habis itu baru kita move ke bagian dalam villa. Di area samping terdapat gazebo yang bisa digunakan untuk duduk santai lesehan. Yang view-nya tuh segar banget karena langsung menghadap ke kolam berenang, gengs. Selain itu, di sini juga digunakan sebagai area barbecue ya, di mana sudah disediakan alat barbecue include kipas, namun belum termasuk arang. Tapi tenang aja, kita juga bisa kok titip beli arang ke penjaga villanya. Kalau misalnya kita lupa bawa atau dadakan ya mau barbekyuan. Di sampingnya terdapat wastafel untuk cuci tangan. Next, kita lanjut ke fasilitas terfavorit yaitu private pool. Ukuran kolam berenangnya ini besar ya, dan tentunya bisa digunakan juga oleh anak-anak maupun dewasa. Terus spesialnya lagi, kolam berenangnya ini tuh ada whirlpoolnya loh, gengs. Wah, mewah banget kan? Pas banget buat kalian yang otot-ototnya lagi pada tegang, tinggal turun aja ke sini, dijamin langsung relax deh. Namun untuk airnya adalah air dingin ya, bukan air hangat. Selain whirlpool, kolam ini juga digunakan sebagai kolam anak dengan kedalaman di 70 cm. Lalu di sebelahnya langsung terhubung ke kolam dewasa dengan kedalaman 130 cm. By the way, karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, jadi untuk anak-anak yang berenang, aku saranin untuk tetap dalam pengawasan orang tua ya. Selain itu, di bagian tengah kolam terdapat perosotan untuk anak, dan ada air mancurnya juga loh, yang menambah keestetikan dari kolam berenang ini.
Nggak jauh dari kolam berenang disediakan ruang bilas terbuka. Oke geng, sekarang kita melipir ke area depan villa yuk. Di sini terdapat taman dan halaman luas yang tertata rapi. Dan seperti yang kalian lihat di video, tamannya ini tuh cantik banget ya. Benar-benar terjaga kebersihan dan kerapihannya. Untuk fasilitasnya disediakan playground dan lapangan badminton yang siap pakai gengs. Jadi semua peralatan mulai dari net, raket, dan koknya tuh udah ada ya. Jadinya kita tinggal main aja deh. Wah seru banget kan? Aktivitas di villa jadinya tuh nggak membosankan. Dan tentunya bikin sehat juga. Lalu di bagian pojok disediakan playground berupa ayunan yang gak cuma bisa digunakan oleh anak-anak aja, tapi bisa juga loh untuk dewasa. By the way, dari area taman ini juga terlihat view pegunungan yang indah banget. Masya Allah, seger banget ya liatnya. Terus karena posisi villanya ini udah lumayan di atas, jadi kalau musim hujan kayak sekarang tuh suka muncul kabut loh gengs. Wah udaranya udah pasti makin dingin dan syahdu ya. Jadi kalau kalian nginep di sini, aku saranin untuk bawa jaket dan slippers deh, biar nggak kedinginan gengs. Oke, tadi aku udah bahas semua area outdoor dan sekarang saatnya kita mulai villa tour. Di bagian depan terdapat teras yang nyaman dan udah dilengkapi dengan satu set kursi kayu. Bisa untuk duduk santai sambil menikmati view pegunungan di depan teras, gengs. Lalu di sampingnya disediakan berbagai permainan seperti soft archery dan foosball. Kalau soft archery ini adalah panahan ya, sedangkan foosball adalah game mini football yang jadi salah satu permainan favorit aku dan keluarga karena seru banget gengs. Dari anak-anak sampai dewasa bisa ikut menikmati game ini deh. Bahkan aku sama keluarga sampai ramean dong main ini, saking seru dan hebohnya. Wah, kalau kayak gini sih makin betah ya staycation di sini. Lanjut, sekarang aku mau spill area dalam villanya gengs. Begitu pintu dibuka, langsung terlihat area villa yang super luas, bersih, mewah, dan wangi. Jujur, itu adalah first impression aku pas masuk ke villa ini. Langsung merasa homey dan cozy banget deh. Kelihatan banget ya, maintenance-nya itu dijaga dengan baik. Ruangan ini konsepnya adalah open space dengan plafon yang tinggi dan pencahayaan yang maksimal. Sehingga menciptakan kesan lapang, apalagi di sini tuh nggak pelit lampu sama sekali gengs. Jadi pencahayaannya juga terlihat mewah ya. Living roomnya tuh luas dan dibagi menjadi dua area. Yang pertama adalah menggunakan sofa misnat, yaitu semacam sofa lesehan yang merupakan khas Timur Tengah. Warnanya pun eye-catching banget ya, kontras dengan tema villa yang didominasi oleh warna monokrom. Lalu area ini juga udah dilengkapi dengan kipas angin gengs. Walaupun menurut aku sih udara di sini tuh udah berasa dingin loh. Nah, villa ini juga menyediakan sejadah dan udah ada arah kiblat yang ditempel di atas plafon. Next, kita move ke area sebelahnya, yaitu living room kedua yang dilengkapi dengan sofa yang super nyaman. Ukuran sofanya tuh besar dan busanya gendut-gendut banget, gengs. Asli, duduk maupun rebahan di sini tuh rasanya enak banget deh, karena seempuk itu. Kalau udah nempel di sofa ini, aku jamin kalian bakal mager ngapa-ngapain. Coba yang udah pernah nginep di sini, setuju nggak sih kalau area living roomnya tuh nyaman banget? Apalagi ditambah dengan fasilitas penunjang seperti wifi, smart TV, Netflix, dan karaoke set. Bah, tambah betah lagi nggak tuh? Kita bisa karaokean sepuasnya ya. Terus enaknya lagi, untuk Netflixnya ini juga udah auto login dari akun villanya loh. Jadi kalau misalnya kalian bosen karaokean, kita juga bisa nonton film rame-rame. Wah, seru banget kan? Fasilitas hiburan lainnya nggak cuma itu aja, tapi di sini juga disediakan biliar. Wah, dulu tuh belum ada loh. Makanya pas sekarang udah ada, keluarga aku makin happy lagi deh. Fasilitasnya bener-bener dimaksimalin ya. Dijamin kalian gak bakal bosen selama staycation di sini, gengs. Malah menurut aku rasanya kurang deh kalau cuma nginep semalam aja. Nah, buat kalian yang belum pernah nginep di sini, aku saranin untuk masukin Villa Damar New ke list staycation kalian ya. Next, di area samping biliar merupakan dining room yang vibes-nya tuh simple namun terkesan elegan, gengs. Ruang makan ini memiliki kapasitas duduk yang besar, yaitu bisa untuk 8 orang. Jadinya kita bisa makan bareng-bareng ya, sama keluarga ataupun teman-teman. Selain dining room, di sini juga disediakan meja bar, bisa untuk sekedar ngopi-ngopi ataupun duduk-duduk santai, gengs. Lalu di depannya merupakan area dapur yang ukurannya tuh luas, sehingga kita bisa masak dengan leluasa.
Dan yang paling aku suka, areanya tuh bersih dan semua cookware tersimpan rapi di dalam kabinet. Untuk pencahayaannya pun bagus ya, karena terdapat jendela besar yang menghadap ke pool area. Sehingga kalau di siang hari, area di sini tuh udah terang alami. Sedangkan untuk fasilitas dapurnya sendiri, tenang aja, di sini tuh lengkap banget. Disediakan kulkas 2 pintu dan dispenser, lalu ada microwave, alat pemanggang roti, rice cooker ukuran besar, dan berbagai peralatan masak serta peralatan makan yang tersusun rapi dan bersih. Pokoknya kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Terus saran aku, kalian jangan lupa untuk bawa stok makanan dan cemilan yang banyak karena udara di sini tuh dingin ya. Jadi bawaannya pasti pengen ngunyah terus, gengs. By the way, kalau kalian gak mau repot-repot masak, tenang aja, karena Villa Damar New juga udah menyediakan paket catering yang harganya adalah 100.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Terus menunya tuh variatif banget dan rasanya juga enak, gengs. Nah, kalau ada catering kayak gini kan jadinya lebih praktis ya. Plus kita juga jadi bisa menikmati staycation lebih maksimal lagi. Dari area dining room ini terdapat pintu samping yang langsung terkoneksi dengan pool area. Jadi kalau mau berenang nggak perlu muter jauh-jauh lewat pintu depan, bisa langsung lewat pintu samping ini, gengs. Villa Damar New memiliki 3 kamar tidur dan langsung aja kita mulai dari kamar pertama yang berada di area depan. Kamar ini merupakan master bedroom karena memiliki ukuran kamar yang paling luas dan satu-satunya kamar tidur dengan 1 buah kasur berukuran king bed. Sedangkan 2 kamar lainnya tuh ada 2 kasur ya, gengs. Tiap kasurnya sudah dilengkapi dengan bantal, guling, dan selimut. Nah, karena kamarnya tuh spesies banget, jadi kalau misalnya kalian pengen tidur rame-rame di sini juga bisa kok. Karena Villa Damar New menyediakan free 5 buah extra bed dan kasurnya tuh tebal-tebal dan empuk ya. Jadinya nyaman banget deh. Terus enaknya lagi, semua kamar di villa ini udah dilengkapi dengan arah kiblat, AC, dan private bathroom loh. Wah, mewah banget ya. Tapi karena kemarin pas aku nginep tuh lagi musim hujan, jadi AC di kamarnya sama sekali nggak kepake, gengs. Karena udaranya tuh udah dingin banget. Terus tiap kamar juga udah disediain cermin dan lemari yang di dalamnya itu diisi dengan bantal tambahan untuk extra bed. Nah, sekarang kita cek ke kamar mandinya yuk. FYI, di villa ini tuh nggak ada kamar mandi sharing ya, karena semua kamar mandi berada di dalam kamar tidur. Untuk ukuran kamar mandinya tuh luas dan udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah, gengs. Lanjut kita ke kamar berikutnya yang berada di dekat ruang TV. Untuk kamar kedua dan ketiga ini posisinya tuh berhadap-hadapan ya. Dan di tengahnya merupakan area wastafel. Oke, kita ke kamar kedua dulu yang berada di sebelah kiri. Kamar ini juga memiliki ukuran yang luas dan kapasitasnya tuh lebih banyak, gengs. Karena memiliki 2 kasur yang masing-masingnya berukuran queen bed. Sehingga kamar ini bisa diisi hingga 4 orang ya. Untuk fasilitas lainnya sih kurang lebih sama seperti di kamar pertama, yaitu terdapat AC, cermin, private bathroom, lemari, dan beberapa buah hanger. Lalu di atas plafonnya juga udah ditempel arah kiblat ya. Selain itu, kamar ini juga memiliki space kosong tambahan yang bisa diisi dengan extra bed. Dan terdapat jendela besar yang mengarah ke area taman. Jadi view-nya tuh seger banget ya, gengs. Nah, sekarang kita cek ke kamar mandi dalamnya. Kamar mandi ini tuh menurut aku unik banget karena bentuknya memanjang dengan toilet di sebelah kiri, sedangkan untuk shower room berada di sebelah kanan. Jadinya tuh seberang-seberangan gitu, gengs. Kamar mandi kedua ini juga tentunya udah dilengkapi dengan water heater ya. Keluar dari kamar kedua, kita melipir ke depannya, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini memiliki fasilitas yang sama seperti kamar kedua, namun ukuran kamarnya tuh sedikit lebih kecil ya. Tapi tenang aja, segini sih masih luas kok, gengs. Terdapat 2 buah kasur ukuran queen bed, sehingga kamar ini juga bisa diisi oleh 4 orang. Selain itu juga disediakan lemari, AC, hanger, dan private bathroom. Untuk pencahayaannya di sini tuh terdapat jendela kecil yang mengarah ke service area di dekat kolam berenang.
Nah, sekarang kita cek ke bagian private bathroomnya yuk. Kamar mandi ini ukurannya tuh cukup luas dan sama-sama udah dilengkapi dengan water heater. Namun jangan lupa untuk bawa handuk dan toiletries lainnya ya, karena di sini tuh nggak disediain, gengs. Masya Allah, sore harinya setelah aku review semua area villa, ternyata turun kabut loh. Wah, suasananya langsung berubah deh, jadi semakin syahdu. Ditambah dengan udaranya yang makin dingin, gengs. Asli, ini suasana yang aku kangenin banget sih dari puncak, yaitu dingin dan berkabut. Rasanya perfect banget ya. Seperti ini suasana malam hari dari area depan Villa Damarneo. Dan langsung aja aku mau tunjukin suasana malamnya dari area outdoornya dulu ya. Habis itu baru deh kita move ke bagian dalam villa. Untuk pencahayaan di area outdoornya ini emang bukan yang terang banget, tapi jujur di sini tuh pencahayaannya cantik banget, gengs. Karena banyak dipasang lampu sorot di berbagai titik di area tamannya. Jadi kesannya tuh lebih syahdu gimana gitu ya. Untuk udara malam harinya nggak usah ditanya lagi, udah pasti makin dingin deh. Kemarin itu sekitar 21 sampai 20 derajat Celcius. Bahkan jaket aku sampai nggak lepas dong. Mungkin ditambah juga sama efek seharian hujan kali ya. Lanjut untuk di area kolam berenangnya, tenang aja di sini tuh terang, gengs. Walaupun nggak ada lampu di dalam kolamnya, namun di sekeliling areanya tuh full lampu, jadinya aman kok. Dan alhamdulillah selama aku nginep di sini sih nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali ya. Bener-bener senyaman itu, gengs. Terus kalau kalian mau barbekyuan di malam hari juga bisa kok. Malah makin seru ya. Jadi jangan lupa untuk bawa bahan makanannya. Nah, buat hidupin arengnya kalian gak perlu khawatir, karena bisa juga minta tolong ke penjaga villanya buat dihidupin, gengs. Mereka tuh welcome banget kok. Jadinya aku sama keluarga barbekyuan dulu buat ganjel perut, karena jujur selama nginep di sini tuh bawaannya emang lapar terus deh. Udara yang dingin ditemenin sama yang anget-anget kayak gini tuh rasanya perfect banget ya. Oke, karena udara di luar udah makin dingin, kalau gitu sekarang kita masuk aja yuk ke dalam. Dan seperti ini suasana malam hari dari dalam Villa Damarneo. Wah, untuk pencahayaannya beda banget ya sama di luar, karena di sini tuh full terang, gengs. Dan seperti ini kondisi kalau semua lampunya tuh dinyalain. Tapi tenang aja, kalian juga bisa atur kok tingkat pencahayaannya sesuai dengan kebutuhan. Terus malam harinya aku isi sama seru-seruan bareng keluarga. Ada yang main game, karaokean, dan main biliar. Wah, bener-bener kepake banget ya semua fasilitas di sini tuh. Dan alhamdulillah aku pun sekeluarga happy plus puas banget selama nginep di sini. Terus sekitar jam 7 makan malamnya udah ready nih, gengs. Pas banget, perut juga udah mulai berasa lapar dan makanannya udah siap tersaji. Menu kali ini juga cocok banget sama udaranya yang dingin, yaitu ada sop daging, perkedel kentang, ayam goreng, telur balado, dan buah semangka. Masya Allah, nikmat banget, gengs. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang kita lanjut lagi eksplor suasana malam dari ruangan lainnya. Untuk area dapurnya pun terang ya. Jadi kalau kalian gak pesen catering dan mau masak malam-malam juga aman kok, gengs. Nah, aku juga mau tunjukin suasana malam hari dari salah satu kamarnya, yaitu kamar kedua. Ini merupakan kondisi kalau semua lampunya tuh dihidupin ya. Udah pasti full terang deh. Tapi kalau misalnya kalian mau suasana yang lebih temaram, bisa juga seperti ini, gengs. Pokoknya kalian bisa bebas atur sesuai dengan kebutuhan deh. Good morning. Alhamdulillah pagi harinya lumayan cerah, ditambah sama udaranya yang masih dingin dan view-nya yang bikin adem. Sekitar jam 7 pagi sarapannya udah ready, gengs. Dan kali ini menunya ada nasi uduk lengkap dengan telur dadar, lalapan, sambal kacang, dan kerupuk. Oke deh, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana yang ada di Villa Damarneo. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Damarneo. Untuk kontak dan reservasi, bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Damarneo. Sebuah villa mewah yang super nyaman dengan fasilitasnya yang lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!